Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 30 Desember 2020, hari ke-6 dalam Oktav Natal. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 2 ayat 36 sampai dengan ayat 40. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser, bernama Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini menampilkan dinamika iman seorang perempuan janda yang sudah lanjut usia. Dinamika iman itu yakni di mana ia senantiasa hidup dalam lingkaran Bait Allah, mempunyai relasi dengan Allah, dan pada akhirnya hatinya peka akan suara dan kehadiran Tuhan. Dalam hal ini adalah kepekaan janda tua itu akan kehadiran Mesias, meskipun ia masih bayi dalam gendongan sang ibu. Kepekaan janda tua itu menjadi tanda yang jelas bahwa ada kaitan erat antara kehidupan rohani yang mendalam dengan kepekaan akan suara Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, hidup sebagai seorang janda berarti ia kehilangan banyak hal, bahkan bisa dikatakan sebenarnya ia kehilangan hidupnya. Segala sesuatu bertumpu pada suami, termasuk juga penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Seorang janda di dalam masyarakat tidak mendapat hak tunjangan hidup. Maka dalam beberapa kesempatan penginjil mengangkat kisah tentang seorang janda. Saudara-saudari yang terkasih, seorang istri yang tidak siap ketika ditinggal suaminya, tentu kemungkinan besar hidupnya akan menjadi semakin buruk. Tidak ada penghasilan, tidak ada biaya untuk hidup. Ketika bekerja pun ia tidak bisa mengharapkan banyak hal dari hasil kerjanya. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah seorang yang demikian masih mempunyai pengharapan untuk hidup tanpa menistakan diri? Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Yesus menjadi jawaban atas pertanyaan dan pergulatan yang demikian. Kehadiran bayi Yesus menumbuhkan harapan pembebasan dan keselamatan Hana. Apa yang selama ini ia perjuangkan dan ia imani, mendapat kepenuhannya dengan datangnya seorang bayi mungil dalam pelukan sang ibu. Penantian yang tidak sebentar akhirnya membuahkan sukacita yang mendalam pada waktunya. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran bayi Yesus membawa pembebasan, mengangkat orang-orang yang lemah dan hina menjadi yang berbahagia, menumbuhkan pengharapan akan adanya masa depan keselamatan. Penderitaan bukanlah akhir segalanya. Maka pertanyaannya adalah, apakah orang tersebut mau datang kepada Yesus? Seberapa besar daya tahan kita untuk menghadapi banyak kesulitan dalam hidup? Saudara-saudari yang terkasih, kesaksian Hana pada hari ini semakin meneguhkan iman kita bahwa Yesus datang untuk semua orang, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang besar maupun yang kecil. Kehadiran bayi Yesus yang mau menyapa Hana
juga mengingatkan kepada kita yang mempunyai modal lebih untuk berani memberi perhatian kepada mereka yang masih dalam kekurangan. Bantuan yang tulus akan mengangkat harapan orang-orang yang sedang dalam penderitaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau datang dan menyapa Hana dalam kesederhanaannya. Namun dalam kesederhanaan itu terdapat kedalaman iman yang membahana. Ajarilah aku untuk mempunyai iman yang sama dengan Hana dalam kehidupanku. Ajarilah aku untuk senantiasa mempersembahkan dan menyatukan hidupku setiap hari dalam nama-Mu. Semoga dengan demikian aku semakin peka dan merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupanku, sebab Engkaulah sumber harapan dan keselamatanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.